Kita jumpa lagi di channel ini. Apa kabar hari ini? Khususnya buat kalian para manajer di perusahaan, pernah merasa seperti jembatan yang diinjak dua arah? Satu sisi tekanan dari atasan, sisi lain tuntutan dari bawahan. Tenang, kalian nggak sendirian. Di video kali ini, kita bakal bahas 4 masalah terbesar yang dihadapi para manajer di Indonesia, khususnya terkait SDM dan operasional, plus solusi praktisnya. Yuk, simak sampai habis. Pertama, masalah SDM. 1. Rekrutmen and retensi yang sulit. Tantangan. Sulit mendapatkan kandidat dengan kompetensi teknis dan soft skill seimbang, terutama di luar Jawa. Banyak karyawan generasi muda punya ekspektasi karir tinggi, tapi loyalitas rendah menyebabkan turnover tinggi. Contoh, perusahaan sering kehilangan staf, pindah ke perusahaan lain dengan gaji lebih tinggi. 2. Kesenjangan kompetensi. Tantangan, banyak karyawan lulusan pendidikan formal belum siap kerja. Manajer harus ekstra melatih skill dasar, seperti komunikasi, problem solving, sebelum memberi tugas teknis. Dampak, proses onboarding lama, produktivitas tim rendah. 3. Manajemen performa yang rumit. Tantangan, budaya tidak enakan menghambat evaluasi objektif. Manajer kesulitan memberi feedback negatif atau memberhentikan karyawan underperform karena faktor hubungan personal atau tekanan seniority. Contoh, karyawan senior yang produktivitasnya rendah tetap dipertahankan karena dianggap pahlawan di masa lalu. 4. Konflik generasi dan budaya. Tantangan, perbedaan gaya kerja antar generasi, baby boomers versus Gen Z, dan budaya kolektif yang kuat sering memicu konflik. Manajer harus jadi jembatan tanpa menyinggung. Dampak, tim terpecah, komunikasi tidak efektif. Kedua, masalah operasional. 1. Komunikasi silo antar departemen. Tantangan, budaya departemenalisasi kuat. Manajer sulit koordinasi dengan divisi lain, seperti produksi versus logistik, karena ego sektoral atau sistem informasi tidak terintegrasi. Contoh, tim sales janjikan deadline ke klien, tapi produksi tidak diberitahu. Keterlambatan pengiriman. 2. Keterbatasan sumber daya dan anggaran. Tantangan, manajer sering diberi target tinggi dengan anggaran minim. Mereka harus kreatif, mencari solusi dengan wewenang terbatas. Dampak, stres berkepanjangan, kualitas output turun. 3. Implementasi kebijakan yang tidak konsisten. Tantangan, atasan sering ubah strategi tanpa sosialisasi memadai. Manajer harus menjelaskan perubahan ke tim sambil menghadapi resistensi. Contoh, kebijakan WFH tiba-tiba diubah menjadi WFO tanpa alasan jelas, menurunkan moral tim. 4. Ketergantungan pada proses manual. Tantangan, banyak perusahaan di Indonesia masih gunakan sistem manual seperti Excel dan approval fisik. Manajer menghabiskan waktu untuk administrasi daripada fokus pada pengembangan tim. Dampak, risiko human error tinggi, pengambilan keputusan lambat. Faktor pemicu utama di konteks Indonesia. 1. Birokrasi berlapis. Proses pengambilan keputusan sering lambat karena harus melalui banyak tingkatan. 2. Budaya harmoni yang berlebihan. Menghindari konflik membuat masalah tidak diselesaikan hingga akhirnya meledak. 3. Infrastruktur digital yang belum merata. Di luar kota besar, akses teknologi terbatas mempersulit operasional. 4. Regulasi yang berubah-ubah. Manajer harus adaptif dengan aturan pemerintah, seperti UU Cipta Kerja, yang impact-nya langsung ke operasional. Solusi 1. Lobbying ke atasan. Ajukan proposal data-driven untuk tambahan anggaran revisi target. 2. Pengembangan tim internal. Buat program upskilling sederhana, seperti pelatihan singkat setiap Jumat. 3. Manajemen konflik proaktif. Gunakan pendekatan non-konfrontasional, seperti mediasi one-on-one. 4. Automasi. Gunakan tools, boleh yang gratis, seperti Google Workspace, Trello untuk efisiensi. Manajer di Indonesia ibarat jembatan yang diinjak dua arah. Menguasai soft skill seperti negosiasi, komunikasi, adaptabilitas, sama pentingnya dengan kompetensi teknis untuk survive di posisi ini. Semoga insight ini membantu. Dan buat teman-teman yang mau dalam banget bahas semua solusi tadi, saya punya kabar baik.
Saya sudah rangkum semuanya dalam e-book The Modern Manager's Playbook. Isi dan struktur buku ini merupakan panduan praktis bagi manajer masa kini, dibagi ke dalam dua fondasi utama, People Management, yang membahas seni merekrut, memberi umpan balik, mengembangkan kinerja, dan membangun tim, Operational Excellence, yang fokus pada optimalisasi proses, prioritas kerja, dan pengambilan keputusan berbasis data. Setiap bab ditulis ringkas dan sistematis, dilengkapi studi kasus lokal, template praktis, seperti Kanban, Smart Goals, Grow Model, SBI Feedback, serta refleksi untuk pembaca. Kekuatan buku ini, pendekatan praktis dan kontekstual. Buku ini tidak terjebak pada teori manajemen barat semata, melainkan mengaitkannya dengan realitas bisnis di Indonesia, lengkap dengan nilai gotong royong, budaya menghindari konfrontasi, dan tantangan tim hybrid. Struktur modular. Setiap bab bisa berdiri sendiri dan berfungsi sebagai toolkit manajerial yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja. Integrasi teknologi dan AI. Penulis menekankan bahwa AI adalah asisten, bukan pengganti manajer. Pandangan ini menyeimbangkan efisiensi digital dengan human leadership. Gaya bahasa profesional namun akrab. Penulis menulis dari praktisi untuk praktisi. Gaya penuturan naratif dan reflektif membuat buku ini mudah dicerna tanpa kehilangan kedalaman. Lampiran lengkap, termasuk template performance plan, flowchart keputusan, skrip percakapan sulit, dan glosarium istilah manajemen modern, menjadikannya manual siap pakai bagi manajer lapangan. Boleh scan QR code pada screen ini untuk order. Ada diskon 50% untuk 10 order pertama, harga normal Rp89.000,